warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu guru hebat, perkenankan nama saya Wiwi Setiasih, guru kelas 1 SDN Bendul Merisi 408 Surabaya. Dalam video kali ini saya akan membagikan praktik baik tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 SDN Bendul Merisi 408 Surabaya. Mengapa harus pembelajaran berdiferensiasi? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena perbedaan kodrat alam, yaitu minat, bakat, kemampuan, dan karakteristik siswa tersebut, maka diperlukan suatu rancangan pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa tersebut. Salah satu yang bisa diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Kebutuhan belajar murid yaitu meliputi kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi baru berkaitan dengan kemampuan atau pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Minat murid berkaitan dengan perhatian, keingintahuan atau hasrat dalam diri murid dan keterlibatannya dalam belajar. Profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya belajar murid, kecerdasan, budaya, lingkungan belajar, jenis kelamin, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara menganalisis kebutuhan belajar murid? Yang pertama yaitu mengamati perilaku siswa. Yang kedua, mendiagnosis pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, mendiskusikan dengan orang tua siswa. Yang keempat, membaca rapor siswa dari kelas sebelumnya, atau dalam kelas 1 bisa dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah berbicara dengan guru siswa atau dengan orang tua siswa, kemudian menggunakan berbagai penilaian diagnostik dan melakukan survei. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar murid, dan yang kedua yaitu untuk merancang strategi pembelajaran. Dalam merancang strategi pembelajaran, guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Diferensiasi konten yaitu strategi penyampaian konten atau materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid. Diferensiasi proses adalah strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Diferensiasi produk yaitu strategi yang membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Contoh rancangan pembelajaran berdiferensiasi fase A di kelas 1 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Yang pertama, pahami dulu capaian pembelajarannya. Selanjutnya, definisikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Dari tujuan pembelajaran ini, barulah kita dapat menentukan strategi apa yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah contoh video penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 SDN Bendul Merisi 408 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak kelas 1 hebat, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat, yes, pintar. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan membaca doa dulu, kemudian pembiasaan membaca Pancasila dan menyanyikan lagu nasional. Yang bertugas hari ini silakan ke depan. Coba kita nyanyi, kita sapa teman-teman dengan lagu Halo kawan, kita jumpa lagi. Sehat kanan, sehat kiri, kejutkan mata, titik. Sekali lagi, ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Sapa kanan, sapa kiri, ucapkan salam. Terima kasih semuanya. Bu, hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita adalah yaitu dengan kalian menceritakan ulang sebuah cerita. Nanti yang kamu baca sesuai dengan minat dan pengalaman sehari-hari, kamu dapat mampu berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar secara lisan atau tertulis. Baca tujuan pembelajaran tadi, Bu Guru mau bertanya, ketika tadi berangkat sekolah, tentunya kalian akan melihat banyak orang di jalan ya. Ya, ada yang mau bercerita ke Bu Guru, kira-kira apa yang dilihat tadi? Bercerita ke teman atau boleh menceritakan tadi yang kamu lihat di jalan ke Bu Guru, begitu ya? Oke? Siap? Siap. Tema kita tadi apa tujuannya? Menceritakan ulang sebuah cerita yang telah kamu baca. Boleh menceritakan ulang kisah mini, boleh. Bu, aku mau ceritaku sendiri, boleh. Tadi sebelum masuk sudah mengambil buku di pojok baca? Oh sudah. Jadi buku itu nanti kamu baca, sesuai yang kamu pilih kamu baca. Bu, aku nggak mau baca, aku mau nonton video saja. Siapa yang mau nonton video? Oh iya, yang sebelah sana mau nonton video. Oke, yang lain? Halo. Bu, aku langsung baca buku boleh? Boleh, silakan. Bu, aku mau lihat cerita bergambar. Tadi sudah ada di sini. Boleh. Tugasnya apa nanti? Setelah kalian nanti menonton video atau membaca buku cerita, kamu harus bisa menceritakan ulang ke Bu Guru. Kisah Raja Parkir yang cerdik. Suatu hari di tepi danau ada seekor lanang yang sedang bernyanyi. Suaranya terdengar sangat merdu. Kisah Raja Parkir ini terjadi di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh. Pada suatu hari menetaslah keluar burung parkir dan datanglah Raja Parkir untuk memberi selamat.
Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat menginspirasi dan menjawab keraguan Bapak Ibu dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi khususnya di kelas bawah. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.